Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Hari ini kita berbincang mengenai Kondisi dampak ekologis dari sebuah pembangunan seperti yang terjadi di Dusun 1 Desa Labotka, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah, ya saya mohon maaf, sedikit koreksi. Ada hal yang selama ini menjadi keluh masyarakat di kawasan tadi yang saya sebutkan berkenaan dengan aktivitas pembangunan dermaga jeti milik PT IMIP. Kalau boleh tahu sebenarnya ada apa itu? Ada apa dengan pembangunan jeti yang dikeluhkan oleh masyarakat? Namun sebelum ada penjelasan terkait hal itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan di samping saya ini Pak Daeng Maman dan saya sendiri Safruddin Jalal. Kami berdua ini selama ini melakukan pendampingan terhadap korban lah. Ya, Korban. yang dalam perspektif hukum dapat dikualifikasi sebagai seorang korban dari sebuah aktivitas pembangunan. Untuk lebih lengkapnya, terlebih dahulu Beng Maman ini bisa jelaskan enggak soal dimulai dari aktivitas pembangunan itu sendiri dan bagaimana dengan prosedur yang telah ditempuh berkaitan dengan aspek legalitasnya. Silakan Bang Beng Maman. Terima kasih Pak Safri karena diskusi berkaitan dengan pembangunan. Kalau saya mau maaf tidak menyebutnya jeti karena saya mencari definisi tentang jeti itu pada umumnya menyebut itu pelabuhan khusus yang dimiliki oleh perusahaan tapi skalanya tidak besar seperti itu. Oh, dari aspek skala itu yang syarat kualifikasi sebagai jeti. Iya, kalau ada bahasa yang bahwa sebenarnya jeti itu pelabuhan kecil yang diusahakan untuk perusahaan terhadap memperlancar aktivitas perusahaan sendiri. Mohon maaf kalau saya, tapi itu yang saya tangkap dari beberapa pendapat tentang kata jeti itu. Saya menyebutnya sebagai sebuah pelabuhan besar. Siap. Bapak bisa menyaksikan sendiri bahwa permohonan yang diajukan rekomendasi dari Bupati Morowali kan 82 hektar. Sementara yang terjadi yang terjadi sekarang kita bisa lihat panjangnya berapa kilometer, lebarnya berapa, tingginya berapa. Yang menyedihkan adalah bahwa semua itu dibangun tanpa AMDAL, tanpa izin. Perjuangan masyarakat untuk itu menurut saya sudah maksimal. Sudah pernah ke DPR untuk melakukan rapat pendapat dan di DPR itu terungkap bahwa memang tidak ada AMDAL tanpa izin. Dan data yang kami punya juga yang Pak Sabri juga sering baca bahwa nanti setelah bermasalah pembangunan pelabuhan itu menyebabkan banjir pada masyarakat di tahun 2021. Baru mereka melakukan awal dari AMDAL itu apa itu? Rapat untuk mendengarkan pendapat mereka. Jadi belum ada apa AMDAL. Sudah terbangun, jadi sudah ada dampak untuk banjir. Kita punya videonya banyak. Nah, coba kita bayangkan tentang ini kan kita harus bicara tentang regulasinya ya. Apa regulasinya untuk sebuah reklamasi? Menurut saya itu harus izin menteri. Siap. Apa regulasinya berkaitan dengan pelabuhan? Itu harus izin menteri. Itu yang harus di. Ini kan dipersiapkan ekspor loh. Mestinya kan ada BCUP di situ. Nah, kita kemarin masalah perdebatan tentang ekspor ilegal nikel kan mencapai 50 juta kalau tidak salah di desa khususnya. Ya seperti yang mungkin bisa terjadi karena tidak ada pengawasan di situ. Mereka mengekspor itu kan ini Indonesia Morowali Industri kan itu intinya di nikel menjadi stainless. Itu kan gulungan mereka, itu gulungan stainless itu kan diekspor ke Cina itu. Mereka kan membanggakan dengan istilah hilirisasi. Tapi saya ingin menyebut bahwa ada ilegalisasi di sini. Kenapa? Kalau kita melihat salah satu kementerian membanggakan
hilirisasi itu menyebut bahwa IMIP itu sekian ribu hektar, tidak salah 2.000 hektar. Bahkan sempat digelontorkan dana katanya di belakang. Nah, dengan dana besar seperti itu, terus mengelola lahan seperti tanpa AMDAL, tanpa izin. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa dengan alasan hilirisasi? Terus kita harus mengobok-obok ketentuan hukum negara itu satu. Di antaranya soal izin dalam AMDAL dalam proses pembangunan, karena yang saya melihat di lapangan itu kan ini pelabuhan dermaga itu kan dibangun di tengah laut. Tentu ada regulasi berkaitan dengan izin itu. Iya, reklamasi. Ya, reklamasi dulu. Itu dulu. Kemudian studi berkaitan dengan itu adalah AMDAL. AMDAL ini yang kita tenggarai selama ini kan tidak ada. Bukan ditenggarai lagi bahwa di Rangat itu kan masyarakat. Sebelum kami ada di situ untuk mendampingi mereka, mewakili mereka berdasarkan surat kuasa. Mereka kan sudah melakukan upaya-upaya itu, demo apa segala macam, didampingi oleh LSM, pengacara apa segala macam, kan tidak ada hasil. Tapi pada tataran pada tataran rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Morowali itu, kan diungkap sendiri bahwa tanpa izin. Tanpa izin. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, dengan tidak adanya AMDAL itu, maka kan kemana-mana akibatnya. Banjir. Itu satu, banjir. Yang kedua, kemarin kan kita sama-sama ke sana. Kita telah melihat bahwa mereka telah memfungsikan pelabuhan itu dijadikannya sebagai tempat untuk tumpukan batu baranya. Tumpukan batu bara. Karena saya pikir Pak Saputi melihat sendiri betapa batu bara itu membawa dampak ke masyarakat. Ya, debunya. Sebelum ada batu bara, debunya itu saya pikir banyak. Contoh misalnya kita Babe Aldo kan sudah mengupload tentang debu itu, tentang banjir itu. Ya. Menurut saya kalau saya boleh meminjam kalimat Negara Kesatuan Indonesia Negara Mati. Yap. Kalau definisinya di sini untuk Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia mati harga di sini. Kenapa? Maaf, ini pandangan kita ya. Saya kan seorang sarjana hukum yang tentu harus melihat dalam konteks hukum. Ya. Kedaulatan hukum tidak ada di situ, Pak. Semua regulasi tentang industri, tentang apa itu, apa menyaksikan sendiri. Milik perusahaan di bawah, pemukiman warga. Iya. Seperti apa itu? Jadi bisa tidak Pak Demam memberikan gambaran dulu kepada pemirsa yang Jasa Pos ini tentang posisi pemukiman warga di Dusun Labota itu, Dusun 1 Desa Labota. Jadi apit ya. Kalau kita melihat di sebelah barat itu, IMIP itu kan ribuan hektar. Kalau di sebuah sebuah situs kementerian pernah kan mengupload mereka bahwa itu kalau tidak salah ya 2.200 hektar. Itu kan ada daerah itu namanya Putupia, Patapia di situ pusatnya. Tapi itu dalam beberapa hampir 1 jam itu kan sampai di dusun 1 Desa Labota itu. Sampai Labota itu. Nah, di situ sebenarnya di sebelah barat itu IMIP, industrinya di situ. Disitulah dia bangun kawasan industri yang dalamnya ada banyak pabrik baterai, pabrik sendo apa tuh. Tapi itu kan tidak bisa masuk karena pasti penjaganya sangat ketat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Ada jalan hauling. Nah, di situ kan ada jalan hauling dan mereka beratas dia ada pegunungan. Itu pegunungan dulu kan hutan itu. Bukan dulu. Iya. Kita semua ada di kita ada kita punya. Di bawah ini pemukiman berbatasan secara langsung. Ya. Malah ada satu peristiwa di situ. Ada namanya Bu Suryani di situ. Kan tanahnya diambil di jalan hauling. Tapi kita melakukan persuratan kemana-mana. Ini juga mungkin bisa dibahas lebih supaya kita melihat kenapa saya mengatakan Negara Kesatuan Indonesia mati harga di situ. Ya, ini ini. Itu kan nanti kita bersurat ke presiden, ke kementerian, kemana-mana, ke gubernur, itu kan tidak jadi. Artinya apa? Memang ada semacam ugal-ugalan di sini dalam melakukan pembangunan itu atas nama hilirisasi. Di sebelah timurnya kan kita lihat sendiri.
ada di situ pelabuhan yang jarak dari pemukiman warga hanya mungkin puluhan meter, tidak sampai ratusan meter. Itu kan dulunya semua laut. Laut. Nah, pada tanggal 23 kemarin kita berada di lokasi itu, lautnya kan habis. Sudah tidak ada. Jadi begini, saya coba berikan gambaran bahwa di awal kemunculan di tahun Saya minum sambil ngobrol. di tahun pada tanggal 19 April 2021 kondisinya pelabuhan jetinya itu dermaga jeti itu masih jauh ke sana, dan ini air masih laut Yang membatasi antara pemukiman warga dengan Masih ada laut. itu laut. Tetapi fakta yang per kemarin yang kita berkunjung di sana Semua sudah habis, Pak. sudah jadi habis. daratan di sebelah selatan utara selatan ini kan sudah ditimbunan dan habis, sudah jadi Pak. daratan. Yang di sebelah timurnya bukan timur, utara, selatan, utara juga sudah ditimbun, jadi tertutup. Praktis yang di tengah ini sudah jadi daratan. Kan persoalan kemudian bagaimana ini kondisi, apakah ini kan penimbunan, reklamasi, apakah ada izin atau tidak? Jadi kalau saya begini, kalimat saya kan tadi ada tentang irilisasi dan ilegalisasi. Kembali lagi reklamasi itu kan, ini kita masih bicara tentang reklamasi ya. Reklamasi ini kan sebenarnya hak prerogatif dari menteri kalau kita melihat Kepmennya ya. Yep. Itu harus di. Kok bisa camat? Camat. Ini kan yang disampaikan keluarga itu miliknya Pak Camat. Camat Sudah dibanguni pasar. yang kalau kita lihat bangunannya itu sepertinya rencana pasar dan itu Pasar, kata keluarga. Iya kan? saya lihat itu kayak Nah, pasar. yang di sebelah kiri yang kita tempat kemarin berduduk itu kan asas khususnya itu security dulu di depannya itu ya security yang bangun itu apa dasarnya security ini, atau ada dasar katanya Jenderal Bintang 2, ada dasar tentang kepolisian. Siapa mereka ini? Kalau kita mau melihat tentang kedaulatan hukum, kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara ini. Iya. Jadi ini kaitannya tadi NKRI hati harga di sana. Kita kan dulu di S1 diajar tentang teori negara. Ah. Negara itu kan minimal memiliki Ah. ada penduduknya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada hukumnya. Nah sekarang kedaulatan penduduk di situ kan dampaknya. Kemarin perdebatan di Pilpres ada kan mengatakan angin tidak berketip. Itu hanya masalah udara, Pak. Iya. Polusi udara diperdebatkan oleh Pak Prabowo atau Pak Anies kalau tidak salah itu. Di Prabowo dan Pak Anies. Itu masih tentang polusi udara Jakarta. Cobalah mungkin Pak Prabowo kalau nanti karena saya bukan menjilat ya, tapi saya mengagumi beliau sebagai salah satu patriot terbaik Sih, terbaik saya di sepakat bangsa soal ini. itu. Kita mengenal dia tentang penumpasan Timur. Saya dulu kan juga bercita-cita di tentara. Dulu saya di Prabowo, Pak. Sama dengan saya, cuma saya badan saya kecil tidak bisa jadi tentara. Saya berharap beliau salah satu patriot terbaik bangsa ini, salah satu prajurit yang mempunyai juga patriot yang terbaik di bangsa ini. Itu menanggapi hal ini melalui perdebatan kemarin. Ini debu, Pak. Ini debu. Sebelum ada batubara kan debu, Pak, dikeluhkan oleh itu yang pernah diupload oleh Babe Aldo. Debu itu debu, Pak. Mereka kan pasang anti debu yang tingginya lebih 10 meter. Iya. Tapi debu itu, Pak, ini kan laut. Anginnya kencang. Kalau kita ambil gambar dari laut, saya punya, Pak. Kalau kita ambil gambar dari laut itu dusun satu, Pak, dikurung oleh debu. Termasuk penangkal ibunya juga dikurung oleh debu itu sendiri. Ada kita buktinya, Pak. Iya. Jadi jejak digital yang kami punya sejak kami ada di situ tahun 2021 kemarin itu lengkap, Pak. Nah, termasuk yang Bapak singgung kemarin itu. Tiba-tiba laut yang mengantarai jeti ini, pelabuhan, mohon maaf saya tidak menyebutnya jeti, pelabuhan ilegal ini dengan pemukiman warga kan hilang. Jadi kami kemarin kalau mau ke laut dari pemukiman warga itu langsung bisa ke laut. Sekarang sih tidak bisa. Kita harus muter. Ya kan? Coba bayangkan itu. Nah, sekarang masalah ilegalisasi yang saya sebut. Coba buka itu mengenai Pak Camat bikin pasar yang telah ditimbun laut itu. Ada nggak izinnya? Ya, jenderal itu ada nggak izinnya? Banyak sekarang masyarakat ya menimbun juga di situ, melakukan reklamasi. Saya yakin tidak ada izin itu. Bapak kemarin lihat sendiri itu, masyarakat sudah mulai menimbun. Masing-masing menimbun. Kenapa ya? Ibarat kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini ada satu. Kemarin kan kita bicara di situ salah satu di posko namanya Bu Suwada. Jangankan menimbun, Pak.
membuang sampah di laut kemarin itu sebelum ada itu dilarang, Dilarang. dengan alasan itu hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung. Nah kalau benar itu hutan lindung, karena kita tidak punya datanya, sudah berapa regulasi yang dilanggar? Hutan Banyak. lindung ini Pak, direklamasi tanpa amdal, tanpa izin, dan tanpa titik pengingat. Makanya mungkin tidak berlebihan kalau saya menyebut di antara kata hilirisasi itu ada ilegalisasi di sini. Nah inilah yang pernah terjadi perdebatan juga, kalau tidak salah di saat Pilpres kemarin itu kan ada itu mengatakan ugal-ugalan perusakan lingkungan di Morowali. Itu faktanya Pak. Yang Itu terjadi faktanya. seperti Iya. itu. Ada kan dari PKB kemarin itu kalau tidak salah ketua PKB Sulawesi Tengah ya, Ya. memberikan data. Itu fakta Pak. Saya punya datanya dan saya sepakat dengan bahwa memang ugal-ugalan pembangunan di sini. Ada satu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Dusun 1 Desa Labota ini. Kita kan sudah 4 kali atau hampir 5 kali menyurat ke Presiden, ke DPR, malah kita kan sudah menyurat sampai ke BPD. PBB ya. Cukup skop Indonesia sekarang kita selesai. Presiden, DPR, Komisi 3, terus Kementerian Investasi, malah Kementerian yang dijabat kepala kita sudah surati semua. Pokoknya semua instansi, Gubernur, DPR Provinsi, Bupati, semua, KPK, Komnas HAM tidak ada. Komnas HAM hanya bersurat ada begini. Kapolri semua sudah, KPK sudah. Yang menyedihkan Pak, yang menyedihkan. KPK datang ke sana merasa terharu dengan keadaan itu dalam kantor penyidikan. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa dan kita Surat punya video ya. Video kehadiran itu nanti tidak perlu kita sebutkan namanya tapi tidak perlu. Mereka 4 orang. Mereka 4 orang. Kita melapor di tahun 2001. Mereka tanggapi. Turun mereka di kalau tidak salah Oktober September yang mereka turun ke lokasi. 4 orang mereka ketemu saya di Kota Makassar. Besoknya dia ke sini dan langsung melihat apa pernyataan sangat menyedihkan. Misalnya kita akan tindak. Contoh misalnya begini, kita yang kirimkan ke rekaman bukti bahwa di pembangunan pelabuhan ilegal itu yang tanpa nambah itu, kan pejabat bupati Morowali itu ikut menimbun di proyek itu. Pak Desa ikut menimbun di proyek itu berdasarkan data yang kami peroleh dari masyarakat sipil. Info dari Malah masyarakat. perusahaannya disebut, namanya perusahaan bupati PT ini, perusahaan desanya PT ini. Iya kan? Saya tidak perlu sebut, tapi semua sudah kita berikan ke KPK. Berdasarkan keterangan dari dan itu fakta. Hanya nantilah apakah KPK ini yang turun itu melakukan konfirmasi terhadap keterangan itu kita tidak tahu karena saya yakin tidak. Mereka hanya datang naik perahu ya? Iya, datang naik perahu. Ya, makanya kemarin pernah dia menelpon dari KPK, saya telepon langsung, mereka menelpon. Saya agak ketus ya, mohon maaf, tapi saya minta maaf pada dia. Kalian itu menggunakan dana banyak sekali, super body, tapi Anda tidak mampu menyelesaikan hal seperti ini. Anda menjanjikan kepada kakak, saya mau maaf ya. Anda ke lokasi, apa yang Anda bikin? Coba, tidak ada hasil, tidak ada hasil. Celakanya itu Pak, tahun 2023 kita menagih dia, kita disuruh untuk kembali ke persyaratan awal. Ada apa ini? Jadi saya menganggap, maaf kita kan lawyer. Saya pernah berperkara Pak, mendampingi seorang itu di tingkat polsek. Bayangkan Pak, itu sudah 10 tahun itu berkas itu. Pokoknya berapa tahun lewat, masih ada itu berkas Pak. Ini KPK lo ini super body dengan anggaran yang sangat besar, yang sengaja dibentuk untuk korupsi karena pemerintah Megawati menganggap bahwa polisi, jaksa dan penegak hukum tidak becus menangani korupsi, makanya dibentuk itu. Tapi kok nyatanya seperti ini? Kalau ini kan soal ilegalisasi proses penambangan proses pembangunan JT di sana, itu kan tentu juga ada dampak-dampak kerugian negara, keuangan negara. Misalnya soal pemasukan kan mesti ada dari bea cukai saja Pak. Kalau kita itu kan pengawasannya harus ketat sebenarnya. Coba kita bayangkan, ini sudah punya JT. Sebenarnya kalau masuk pelabuhan, ya, karena bangunannya itu kan sudah seperti pelabuhan. Kalau saya ya, kalau Anda menyebut JT itu sebagai pelabuhan khusus hanya berkaitan karena hanya perusahaan itu yang bisa, mungkin boleh. Tapi kalau kita mau berpikir tentang skala itu sangat besar Pak.
Dan itu bisa saja, Pak. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pengawasan dari Bea Cukai. Makanya kan kita surati Menteri Keuangan, Sri Mulyani, turun ke situ melihat Bea Cukai, mau turun di situ. Berapa per hari? Tidak ada tanggapan. Mudah-mudahan ini Bapak Presiden Jokowi. Saya dulu itu suka Presiden Jokowi karena apa? Kesederhanaannya. Visi membangunnya ada. Walaupun banyak yang berkata bahwa tidak seimbang antara keinginan visi itu dengan adanya ilmu pengetahuan yang berkembang. Ya. Makanya kan jarang sekali didengar studi kelayakan didahulukan kemudian tindakan kan. Tapi ketika saya melihat Jokowi itu pada satu peristiwa turun di bawah gorong-gorong, disebut gorong-gorong. Ya. Gorong-gorong. Inilah pemerintah yang inilah pemerintah ini merasakan rakyat. Tapi surat kita sudah 4 kali. Kenapa tidak turun? Coba Pak Jokowi turun. Dusun 1 Desa Labolta, Kecamatan Bawolopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, itu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Turun Pak, lihat. Supaya Bapak melihat, jangan mendengarkan hanya keistimewaan hilirisasi. Lihat penderitaan apa yang dialami oleh masyarakat dengan adanya terselip kata ilegalisasi di situ. Iya. Itu yang harus dipastikan, Pak. Ini maaf, kita kan dalam konteks berbicara sebagai seorang sarjana hukum. Jadi kita bicara berdasarkan proses ilmiah, Pak. Apa itu ilmiah? Logis, sistematis, dan dapat diberikan secara empiris. Ya, ini bukan hoax. Jejak di diri kita. Ada itu sama. Setelah kita bincang tentang ilegalisasi, sekarang kan di situ kan ada dampak logis yang dialami oleh masyarakat di sana. Pertama waktu di awal-awal kan banjir, debu, bising, ya, kehilangan mata pencarian nelayan tradisional. Saya pernah bertemu dengan orang namanya Pak Rusli. Ada namanya Selo itu alat tangkap itu. Kebetulan Selo itu di situ tempatnya akan dibangun pelabuhan ini yang Bapak lihat kan yang ilegal itu. Jadi juga ilegal. Walaupun sebenarnya buktinya cukup besar, sebagai seorang sarjana yang konsistensi, ada dugaan ilegal itu. Itu dibongkar tanpa ganti rugi, Pak. Satu secara kita pernah belajar tentang ekosistem. Berkaitan dengan lingkungan tidak bisa lepas dari ekosistem. Apa itu ekosistem? Kan semua keterkaitan antara makhluk hidup ini, ciptaan Tuhan ini kan ada. Itu rusak. Karena Pak, kalau terus yang diderita oleh masyarakat di sana, per kemarin itu, ini mereka lagi tidak lagi banjir, tapi ada yang lebih mengenaskan, debu, batu bara. Sementara belum pernah kita mendapatkan kabar sesuai dengan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat bahwa mereka itu pernah diperiksa kesehatannya tidak ada seperti oleh pemerintah dan ini. Saya menduga semua pejabat di sana itu mulai dari tingkat bawah, kalau kita bisa menyebut kepala dusunnya di situ sebagai pejabat, itu saya menduga ini kan kita menduga-duga saja kita semua. Itu sudah berpihak ke investor asing. Contoh Pak Desa, banjir itu berapa kali mereka jadi tidak ada apa-apa kok. Nanti kita bersurat sampai ke presiden kemana-mana, tiba-tiba banjir karena dialihkan itu. Tapi kalau kita lihat gambar lagi, pernah kan itu namanya Bahu Makmur, ada dia ditinggal gitu. Mengerikan Pak, warna air itu merah, tanah di sana kan merah, ya kan? Jadi apa sih sebenarnya yang kita banggakan dengan hilirisasi ini? Kalau kita tidak mampu melihat semua kerusakan yang timbul berdasarkan adanya tindakan-tindakan ilegal itu. Jadi sekarang begini, teman-teman, di akhir bincang-bincang kita ini tentang bincang-bincang mengenai evaluasi hilirisasi, kajian terhadap pembangunan dermaga JTI MIP ini. Saya sebut saya dermaga JTI MIP. Sekedar penamaannya bukan karena dia sebuah kualifikasi, tidak. Apa kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah periode mendatang terhadap hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan? Terima kasih Pak Jalan. Saya sebenarnya kalau bicara tentang ini panjang sekali data yang saya punya, dan itu sudah terekam baik di memori saya itu. Cuma harus diurai memang. Terima kasih.
saya tidak menunggu, itu terlalu jauh Pak, kalau kita menunggu Pak Prabowo dilantik. Artinya, harapan kita pada Pak Jokowi ini yang Di akhir masa sederhana, depan, dia bisa depannya. Tentu kan mereka ingin ditulis dengan tinta emas. Siap. Iya, iya dong. Mohon Pak Presiden datanglah. Pak Presiden Jokowi datang ke sini. Ini tidak perlu Bapak turun gorong-gorong. Datanglah menyapa rakyat Bapak di situ. Kan Pak Sapudin melihat kemarin seperti apa atap mereka dengan adanya itu. Bukan lagi Bocor, robek kan? Coba kita bayangkan. Debu batu bara menumpuk di atas kala hujan itu kan hitam itu air turun Pak dari itu yang saya inginkan. Bapak Jokowi ambil tindakan supaya NKRI itu harga mati, bukan NKRI itu Mati harga. di khusus untuk di dusun 1 Desa Salabota, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tenggara. Datang ke situ Pak, karena hanya Bapak yang bisa. Karena Bapak yang bisa. Terlalu besar backingnya ini tuh untuk kalau hanya masyarakat di sini. Kita lihat demo berapa hari ini menutup JT apa? Ada hasil. Kalau saya Pak, saya dikirimi rekaman kemarin. Satu-satunya cara untuk menghilangkan dampak yang mungkin Bapak sebut dampak ekologis itu. Bebaskan mereka. Relokasi mereka. Jangan relokasi Pak, karena Pak Jokowi pernah mengatakan ganti untung. Oh iya. Bayar bangunan mereka, bayar tanah mereka dengan keuntungan yang sepadan, dan mereka menentukan nasibnya ke depan lagi. Tanpa mereka harus menunggu bagaimana bagaimana organ pernapasan yang setiap hari ini menghirup debu batu bara. Seperti apa progres hidupnya. Dan ini bukan satu orang, 2 orang. Menurut saya Indonesia itu bukan masyarakat yang orangnya yang harus melindungi. Ya, ini satu dusun Pak. Bangun jiwa, bangun raga. Iya, pokoknya itu satu. Saya mau maaf ya, saya tidak menunggu korban terjadi. Saya tidak. Pak Jokowi datang. 4 kali surat kami. Kalau Bapak membaca surat itu dan bertanda-tanda, saya lah orangnya, Nuramanari Bahasa Kainan Magister. Saya lah orangnya. Saya orangnya. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kita ingin adil dan makmur itu seperti cita-cita pendiri negara itu berlaku di dusun 1 Desa Salabota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. 1. Untuk pemerintahan kedepannya, ya saya kembali bahwa Pak Prabowo itu adalah saya. Kenapa? Saya pernah ingin jadi tentara, saya mengelakkan dia waktu di Kopassus. Banyak om saya cerita bagaimana si tak terjang beliau Timur Kopassus waktu itu, namanya kan. Saya ingin seperti itu Pak. Dan saya menganggap beliau salah satu, bukan cuma dia satu-satunya, salah satu prajurit TNI yang mungkin jiwa patriotnya tidak bisa dilakukan. Sekarang kita menunggu pembuktiannya di sini. Libat semua legalisasi ini. Kalau memang kepada saya terlibat ilegalisasi di situ, mau korupsi, mau pelanggaran undang-undang lingkungan, mau becukai apa segala macam, karena libat semua di situ. Mau camatnya, kalau ini informasi ibu ini tentang camatnya yang melakukan reklamasi di situ, kenapa harus presiden takut sama camat? Kenapa presiden tidak bisa menindak camat? Kan logikanya. Iya. Kan seperti itu. Maaf, ini saya tegaskan sebagai seorang penegak hukum. Advokat itu penegak hukum berbicara tentang keilmian dan hukum itu. Ya, itu tidak bisa. Masa sih presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintah, camat tidak bisa ditindak? Usut siapapun yang melakukan penimbunan tanpa. Pokoknya siapapun yang terlibat dalam proses ilegalisasi itu, mau ini, mau investor asing, mau investor Indonesia, mau di belakangnya itu menteri atau jenderal bintang berapapun, harus harus ditegakkan hukum. Tidak boleh ada seperti itu. Tidak boleh ada seperti itu. Ada juga ini yang saya ingin sampaikan. Ini kan era digital Pak. Banyak orang, contoh misalnya, banyak orang yang bisa berbuat tanpa meninggalkan tempatnya. Misalnya para YouTuber. Kita lihat ya, kasus Sambo, kasus Bina ini. Itu kan kekuatannya Pak. Saya mengundang seluruh YouTuber Indonesia yang peduli akan kata negara NKRI harga mati, datang ke dusun 1 Desa Salabota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, untuk mengungkap ini. Dan siap ditemani. Siap ditemani, siap. Nomor saya silakan kasih kalau ada hubungan. Iya Pak. Ya jadi kalau ada hubungan saya akan berikan. Ya, saya pikir Pak Sabra bisa temani lah lebih dekat Morowali. Tidak ada masalah tentang itu. Karena apa?
kita butuh orang-orang Indonesia yang baik dan benar dalam memberantas seperti ilegalisasi seperti itu. Ya. Nah, dan saya yakin youtuber-youtuber ini mereka tidak tergantung dari negara. Mereka dengan karyanya, mereka dengan inovasinya, mereka dengan inspirasinya mendapat uang. Nah sekarang mari kita berebut Indonesia ini. Saya baru pertama mendapatkan youtuber yang sanggup ini karena kita kan banyak bersurat Pak. Yeah. Saya pernah menyurati misalnya di acara TV-nya ya, di Trans itu kalau bukan Trans itu, misalnya Najwa Shihab, saya pernah surati. Siapa lagi ya? Di pokoknya semua pemberitaan. Di SCTV siapa sih yang ini? Siapa? Yang ada Silalahi itu. Ya. Rosiana Mbak Rosi ya, Mbak Rosi, Mbak Rosi. Bukan karena melupakan, tapi ya kita perbincangan ini mungkin memori tidak refleks ya. Iya, karena kita kan saya mengundang Ibu Najwa Shihab, Ibu Rosiana Silalahi, Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono, dan siapa saja yang di media yang mampu berbuat untuk negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, datang ke Dusun 1 Desa Labota, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu youtubernya, Abe Aldo, mohon maaf, mungkin ini saatnya. Ya, beliau kan sudah pernah sebelumnya sampai dan kami mewakili masyarakat Dusun 1 Desa Labota mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Babe Aldo yang telah membantu kita. Beliau langsung telepon saya, setelah dia terima surat, kan surat kita ini kemana-mana Pak, kepada tokoh bangsa seperti Pak SBY, Ibu Megawati, Amin Rais, semua Pak. Saya pernah kasih Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya berpikir memang tidak ada korelasinya. Tapi setidak-tidaknya beliau sebagai tokoh bangsa, saya pernah sampaikan itu. Para itu berhebat, misalnya Kang Deddy Mulyadi, yang sebenarnya sampai 5 juta. Ini Pak, Indonesia menunggu Bapak di sini. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, itu harus dikuatkan di sini. Datang ke sini. Saya ulangi lagi, Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi. Datanglah. Mengundang para pejuang-pejuang digital ini. Nah, Bapak Profesor Dr. Refli Harun, SHMH. Datang Pak. Bang Refli, walaupun Abraham Samad, itu senior kita. Mungkin kita panggilnya Kanda ya, karena beliau yang mengospek kita di tahun 91 itu. Saya ingat dia itu bergitar di atas meja kan, beliau gondrong, memperkenalkan diri, saya nama Abraham Samad. Sekarang Kanda, Dr. Abraham Samad SHMH membutuhkan Kanda ini untuk berbuat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Datanglah berkunjung, melihat derita masyarakat di Dusun 1 Desa Labota. Datang melihat betapa tidak berartinya Indonesia di dusun itu. Kata NKRI menurut saya secara teori negara itu dipertanyakan keberadaannya di sana. Kalau Bapak mengerti bahasa keberadaannya itu, iya kan? Kita mengundang semua, pokoknya siapa saja, mau dia pejuang YouTuber melalui YouTube-nya, mau dia televisi, iNews, RCTI, TV1, siapa sih Bang yang di TV1 kemarin, Indonesian Lawyer Club, Bang Karni turun, Aiman Wicaksono turun, Ibu Najwa Shihab, Rosiana Silalahi, ada yang orang Bali yang kemarin lama di Makassar itu, Nilu turun. Saatnya ini negara Kesatuan Indonesia mengundang untuk bagaimana menegakkan kata itu supaya tidak menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia mati harga. Kan seperti itu. Maaf, ini definisi saya berdasarkan fakta yang ada. Kita kan harus kajian hukum, Pak. Ini muncul bahasa ini karena kajian hukum. Masa kita bisa membahasakan ilegalisasi? Itu dari mana? Dari faktanya. Kita ukur sesuai dengan konsep intelektual yang kita punya. Keilmuan. Apa artinya kita punya gelar? Gelar saya, Pak, di UNAS sarjana hukum, di Gajah Mada KN, kandidat notaris. Ini kemarin saya lagi di Nusa Satu MH lagi. Tesis saya itu berkaitan dengan kejahatan korporasi. Inilah Pak. Nah, sekarang ada satu. Mudah-mudahan Bapak pengawan hukum kita, Prof. Mahfud MD mendengarkan ini. Waktu mereka Menko Polhukam 4 kali juga diterima surat saya. Tapi bahasanya cuma teori ya. Maaf, saya bukan menantang, tidak. Hanya ingin mengingatkan bahwa bahasanya Bapak, kalau di bidang pertambangan ini kita maksimalkan,
Iya. Maka Yang menghindari korupsi. dia menghindari korupsi di situ. Maka kan digaji orang Indonesia. 20 juta per bulan. Ya. Nah sekarang ini Pak buktikan turun. Ya tuh. Saya justru menghendaki Bapak Promak. Tidak usah bisa bikin partai, Pak. Bikin jaringan. Kami ikut Pak. Mungkin seluruh Indonesia Pak Promak bisa mengcover dengan murid-murid digitalnya. Kita kan murid digital, Iya, tidak perlu jalan langsung melihat, tapi kita membaca pendapat beliau di video-video beliau tentang kuliah-kuliah beliau. Kita dapat ilmunya. Nah, waktu Bapak Menko Polhukam mungkin mengingat surat berkaitan dengan ilegalisasi di Dusun 1, Desa Labota, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami inilah yang bertantangan di Sumatera. Kami inilah berdua yang bertantangan. Ini kita menyoroti ini penegak hukumnya. KPK, Polri, tolong dong bertindak untuk ini. Surat kami sudah ada. Surat kami sudah berapa? Malah Kapolri ada suratnya ke kita itu melimpahkan kewenangan itu kepada Polda Sulawesi Tengah. Mana tindakannya? Tidak ada. Sudah berapa tahun ini? Kalau saya jangan inilah masa semacam kasus Pina ini unsurnya pribadi dibawa ke Mabes. Masa soal-soal yang berkaitan dengan Nah, ini berkaitan dengan NKRI ini yang kewibawaan sebuah negara ini mau dilemparkan ke Polda, ke Mabes lah, iya kan? sebenarnya Mabes turun tangan Turun secara tangan langsung. secara langsung. Surat sudah empat kali ke Ya, Bawaslunya kita berikan 4 kali, 4 kali. Polrinya. Sekarang ini semacam surat terbuka kepada Ya, seluruh boleh. komponen-komponen bangsa, para petinggi-petinggi negara, para pejuang-pejuang digital. Semua unsur negara yang ingin menegakkan kata NKRI harga masih datang dalam kasus ini. Masyarakat Buat untuk kasus ini. masyarakat di sana mengundang Anda untuk menegakkan keadilan. Anda butuh data, tidak mau ke sana, kita akan berikan. Simpan alamat digitalnya, kita akan kirimkan. Kita akan kirimkan di Mau emailnya Pak Jal. di kolom komentar berikan. Kami akan Digital jejak digital kami sejak di tahun 2021 berada di situ, semua kami lengkap. Ada Pak. Mau hasil RDP di DPR ada Pak. ada Mau perbedaan antara laut sekarang dengan kondisinya ada semua ada Pak. Mau digitalnya KPK yang turun ada Pak. Apa lagi? Iya kan? sekarang kita tinggal menunggu kemauan mereka ini. Mudah-mudahan mereka yang selalu mengucapkan harga mati. itu bukan teori saja di mulutnya, tapi memerlukan tindakan. Para ahli digital turunlah dan keahlian Anda, para ahli hukum turunlah dengan keahlian Anda. Kalau Bapak tidak mau turun, hanya memerlukan data, Kita malah berikan. buktinya. Apa yang Anda mau lakukan, kita siap membantu data, karena kami hanya punya data dan kami kelola secara ilmiah berdasarkan disiplin yang kita miliki, sehingga perbincangan ini terjadi seperti ini. Saya pikir itu mungkin hari ini, walaupun banyak lagi yang saya ingin katakan, tapi ya Terlalu banyak hal yang hendak kita sampaikan, namun sebuah hal yang pasti, masyarakat Dusun 1 Desa Labota sudah sekian lama mengalami penderitaan akibat kegiatan-kegiatan ilegal dalam pembangunan dermaga jeti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf, ada satu tentang isu pelebaran jalan. Bagaimana itu? Nanti Ada kita kondisikan? Ya. Atau, ayo. Oke.